Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasaradail wa ahyal fadail wa hadan nasa ila siratal mustaqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayat, ayat terima ayat. Para shaimin shaimat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah 10 hari pertama kita sudah melewati di bulan Ramadan 1444 Hijriah sebagai pekan yang Allah turunkan rahmat. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan rahmatnya dengan segala aktivitas yang kita lakukan, mulai dari ibadah mahdhah dan ghairul mahdhah. Tentu bulan ini adalah menjadi bulan yang memotivasi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita, karena inilah kesempatan kita untuk mengumpulkan, menabung pahala agar kelak di akhirat kita sudah punya bekal, sehingga kita dipantaskan Allah untuk menjadi penduduk surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hal yang istimewa dari bulan Ramadan adalah amalan sunnah Allah ganjar dengan amalan wajib. Amalan wajib Allah lipat gandakan pahalanya, tentu bagi siapa saja yang melaksanakannya dengan ikhlas. Selama Ramadan banyak Allah memberikan kesempatan bagi kita, rahmat, berkah, ampunan. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan dibelenggu. Namun hadiah-hadiah yang Allah berikan luar biasa demikian, tentu tidak lepas daripada godaan dan tantangan itu sendiri. Kita harus melewati berbagai ujian. Yang pertama tentu kita harus menahan diri dari lapar dan dahaga, dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tentu itu adalah sebuah tantangan yang seperti biasanya mungkin kita makan pagi-pagi sarapan, sudah sedia kopi, gorengan, siang hari kita ngopi lagi, makan siang, sorenya santai sambil ngopi lagi, sambil makan, sambil nyemil, sambil nonton TV. Tidak lepas daripada asupan makanan dan minuman. Itu seperti biasanya di hari-hari biasanya, tetapi di Ramadan semua itu harus ditahan, semua itu harus dihilangkan, dan kita harus terbiasa dengan menahan diri dari lapar dahaga. Itulah kenikmatan sesungguhnya, karena sesama kita tentu setiap hari tidak ada yang selamanya menemukan makanan dan minuman. Ada sebagian dari saudara kita yang tentu bulan puasa atau tidak bulan puasa pun harus puasa karena keterbatasan ekonomi, karena ketiadaan makanan dan minuman, maka mereka harus berpuasa. Dan inilah satu pelatihan buat kita, satu tarbiyah jasadiah buat kita. Ramadan hadir untuk melatih kita peduli sesama, agar kita juga merasakan bagaimana ketika kita tidak memiliki makanan dan minuman, sehingga bukan hanya itu saja yang kita dapatkan, tentu pahala pasti kita dapatkan, pahala yang berlipat ganda sudah pasti kita dapatkan. Tetapi justru dengan puasa adalah satu sarana untuk menjaga pola makan, pola kesehatan, dan justru menghasilkan kebugaran bagi tubuh kita. Disitulah fadilahnya puasa, subhanallah, masya Allah. Dan seperti ayat yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil.
Furqan di sini kalau secara tersirat adalah pembeda. Jadi kehadiran Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu juga sebagai Furqan. Furqan itu adalah pembeda, atau lebih jelas lagi adalah pemisah. Dia memisahkan yang batil dan yang hak, yang benar dan yang salah. Artinya kalau sudah bicara pemisah, maka dia tidak bisa dicampur adukan. Wala taktumul haqqa bil batil. Tidak bisa kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Tidak bisa kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala taktumul haqqa bil batil. Karena kalau kita ada mencampur adukan, kalau terjadi mencampur adukan yang hak dan yang batil, maka disitulah abu-abu ya. Tidak bisa, surga tidak bisa dicampurkan neraka. Surga ya surga, neraka ya neraka. Surga untuk orang beriman, neraka ya untuk orang yang kafir. Dan ini satu kelebihan buat umat Islam, bahwa kita menjadi lebih diberi kesempatan menjadi orang yang bertakwa karena puasa hadir, la'allakum tattaqun. Kalau saya ibaratkan, puasa ini adalah ibarat kita memproduksi sebuah pakaian, atau mungkin konveksi atau tailor, di mana kita ingin menghasilkan sebuah pakaian yang terbaik, yang bagus, yang penuh riasan-riasan, yang penuh pernak-pernik. Mungkin ada yang punya pakaian polos, tapi ada yang bermotif. Kalau secara kasat mata kita melihat, tentu kita lebih senang yang bermotif, karena ada nuansa-nuansa yang berbeda. Begitupun dengan menjalani puasa ini, kita pada intinya, pada tujuannya pasti mencapai sebuah target ya, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, takwa ini ibarat pakaian ya, bagi orang-orang yang beriman. Makanya Allah jelas, Allah sirat dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kewajiban puasa ini Allah sapa, Allah seru kepada orang-orang yang beriman, amanu. Lantas dengan puasa ini apa tujuannya bagi orang beriman? Ya, menghasilkan derajat takwa yang meningkat atau menjadi orang yang muttaqin. Karena takwa ini adalah pakaiannya, libasul iman. At-taqwa libasul iman. Karena ibarat tubuh, iman itu adalah polos, telanjang ya. Kalau kita memiliki tubuh yang polos, telanjang, tanpa pakaian, kan tidak indah dipandang ya, tidak enak dipandang. Maka ketika kita hanya memiliki iman tanpa takwa, begitulah ibarat masih telanjang atau masih polos. Maka hadir puasa sebagai pakaian, sehingga keimanan kita yang sudah kita pupuk, yang sudah kita tanam sejak bayi, bahkan sejak 40 hari dalam kandungan, bagaimana Allah menyeru alastu bi rabbikum qalu bala syahida, itu adalah sebuah keimanan sejak bayi, bahkan sejak zaman azali begitu. Maka ketika hadir ke dunia, keimanan kita akan belum sempurna tanpa kita bertakwa. Takwa itu adalah manifestasi daripada iman. Kalau iman adalah sebuah keyakinan kepada Allah, cukup dengan bagaimana kita bergumam, berpikir. Tetapi kalau takwa adalah sebuah pengamalan ya. Kita iman kepada Allah, maka takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sholat, ngaji, bersedekah, dan yang lain-lain. Maka kembali saya ibaratkan tadi, bahwa puasa ini hadir sebagai memproduksi sebuah pakaian ya. Saum ini adalah perjalanan kita menjahit pakaian. Setiap orang mungkin berpuasa ya, setiap orang berhasil berpuasa full 30 hari, sehingga dari hari yang dinantikan yaitu Lebaran, Idul Fitri, hari kemenangan, semua bergembira. Tetapi ada yang akan lebih bergembira lagi ya, dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, dia yang sebaik-baiknya orang yang beruntung ya, di antara orang yang telah berhasil menjalankan puasa dan meraih derajat takwa. Dia adalah yang mampu menjahit pakaian, kemudian menghiasi pakaiannya dengan pernak-pernik dan hiasan-hiasan. Nah, apa hiasan itu atau pernak-pernik itu? Hiasan itu adalah amalan-amalan sunnah yang tidak ada di luar Ramadan, seperti tarawih, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah tentu wajib, tarawih sunnah.
Maka amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib yang tidak ada di luar Ramadan itu adalah sebagai hiasan untuk melengkapi pakaian kita sehingga indah dipandang mata. Ada mungkin orang yang berpuasa full setiap hari, tidak pernah batal, 30 hari tidak ada bolong-bolong, tetapi dia tidak pernah tarawih, tidak pernah tahajud, tidak pernah sedekah selama Ramadan. Ya hanya sekedar mendapat pakaian yang polos. Tetapi ada orang yang selain puasanya full, tapi dua sedekah dia aktif, rajin, berjamaah ke masjid, tarawihnya tidak pernah bolos, selalu jamaah, ya. Maka dia menjadi orang-orang yang beruntung karena memiliki pakaian yang selain pakaian takwa, dia juga takwanya penuh hiasan-hiasan amalan-amalan sunnah. Itulah orang-orang yang beda daripada orang yang lainnya, ya. Maka mudah-mudahan kita berlomba-lomba untuk mencapai pakaian yang terindah menurut Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar muttaqin dan pantas masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.